Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Satria Damara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini adalah milisi dan tentara swasta pro Belanda. Milisi ini didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia, tepatnya tanggal 9 Januari 1949 setelah kemerdekaan Indonesia. Milisi ini diketuai oleh Raymond Westerling. Nama milisi ini juga diambil dari ramalan Jawa kuno, yaitu ramalan Jayabaya, yang meramalkan akan kedatangan Ratu Adil yang merupakan keturunan dari Turki. Westerling ini juga ternyata adalah keturunan Turki, dan dia menganggap dirinya adalah seorang Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Setelah itu, Westerling ini juga mempertahankan negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta dan didominasi oleh orang Jawa. APRA ini terdiri dari 18 faksi anti-republik. Tidak senang dengan pertumbuhan pengaruh pemerintahan Soekarno, Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Dan pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang Republik Indonesia. Walaupun milisi ini berhasil untuk menduduki Bandung, tetapi tidak dapat menduduki Jakarta dan Blora. Mereka merencanakan untuk menggulingkan Republik Indonesia Serikat dan membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Belanda. Tanpa pemerintahan yang kuat, akhirnya APRA berhenti berfungsi pada bulan Februari 1950. Tindakan APRA ini menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah negara Indonesia menjadi negara kesatuan dan didominasi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Peristiwa Andi Aziz adalah peristiwa yang dilakukan oleh Andi Aziz sendiri. Andi Aziz adalah mantan seorang perwira KNIL yang bergabung dalam perwira APRIS. Kemudian ia diterima menjadi perwira APRIS yang disaksikan juga oleh Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Setelah ia menjadi perwira APRIS, ia menyerahkan pasukannya mantan KNIL lainnya untuk menyerang pasukan APRIS dan menyandra sejumlah perwira APRIS yang termaksud adalah Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Ia menyatakan bahwa negara Indonesia Timur harus dipertahankan dan ia menuntut agar perwira APRIS mantan KNIL untuk mengatasi gangguan dan ancaman yang terjadi di negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum yang menyuruh agar Andi Aziz datang ke Jakarta. Apabila Andi Aziz tidak datang ke Jakarta, maka pemerintah mengirim kapal angkatan laut Hang Tuah untuk membom kota Makassar. Dan Andi Aziz juga diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4x24 jam. Tetapi Andi Aziz mengabaikannya.
Setelah diabaikan, pemerintah mengirim pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang, dan pada tanggal 15 April 1950 akhirnya Andi Ajis datang ke Jakarta dengan syarat dari Sultan Mangkubuwono IX bahwa dia tidak akan ditangkap ketika berada di Jakarta, namun sebaliknya ketika berada di Jakarta ia langsung ditangkap oleh pemerintah. Mungkin hanya materi sejarah ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.